Kita sangat luar biasa ya, karena kita lihat perjalanan ini tidak mudah. Mudah ya, banyak sekali pergumulan, banyak sekali tantangan dalam hidup kita. Tapi saya semangat ya, saya semangat sekali bisa kumpul lagi bersama-sama teman-teman ya, adik-adik semuanya di LKM UBB ini. Dan saya percaya Tuhan terus bekerja ya, dimanapun kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sebagai anak-anak-Mu boleh berkumpul Tuhan. Meskipun di dalam virtual ini, tapi kami percaya itu tidak sedikit pun mengurang hadirat Engkau pada kami. Karena kami percaya dimanapun kami berada, bahkan firman-Mu sangat jelas mengatakan, ketika 2-3 orang berkumpul atas nama Engkau, Engkau ada di tengah-tengah itu Tuhan. Dan kami pun percaya pada pagi hari ini pun ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau selalu menyediakan yang terbaik buat hidup kami. Itulah Tuhan yang kami punya hari ini. Terima kasih. Kami juga berdoa buat teman-teman di sini yang mendengarkan firman-Mu, boleh terbantu pakai hamba-Mu ini, dengan keterbatasan hamba-Mu ini, bisa menyampaikan pesan apa yang Kau mau di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur. Amin. Oke, apa kabar nih LKM? Boleh dibuka ya mute-nya ya. Wah, supaya saya takut nih nggak nyampai ke bulan hidup ini nanti pesan-pesannya ini. Apa kabar LKM? Praise the Lord. Wah, luar biasa ya. Iya, berarti udah nyampe ya. Dia pakai Grab. Ya. Oke, sebelumnya udah ya, udah dikasih ke host ya. Thank you untuk hostnya. Saya akan share screen ya. Senang sekali ya saya terus terang dihubungi sama pengurus ya, berkati yang di sini hubungin saya udah beberapa kali. Iya, karena saya juga punya aktivitas ya, tapi sangat bersyukur sekali bahwa saya secara pribadi pun sangat rindu ya untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, pengen bersukacita bersama-sama, pengen memuji Tuhan juga bersama-sama, bahkan terlebih lagi, wah udah pengen sekali ya bisa ketemu. Kemarin ada teman ya, siapa Susi ya Susi bisa datang juga. Karena saya kebetulan saya juga part time ya, jadi sambil kerja, sambil bantu pelayanan juga di komunitas kami ya, itu. Jadi ya itu ada Susi ya, halo ya Susi, ada teman-teman yang ya teman-teman yang baru salam kenal ya, saya Henry, panggilannya Ahen ya. Ya, terus ada siapa lagi nih saya lihat nih, ada Ricky ya, Ricky Marbun. Halo Ricky ya. Nah, teman-teman yang lain juga ya, salam kenal semuanya. Oke ya, saya pagi hari ini dikasih tema staying in your presence ya. Jadi tetap di hadirat Tuhan. Ya, tinggal di hadirat. Saya minta izin dulu ya, share screen. Yang boleh buka video boleh ya, kalau bisa buka video ya. Saya pengen kenal-kenal nih soal teman-teman nih. Iya. Jadi inilah fungsinya Zoom itu ya. Kalau tidak ada halangan, misalkan tidak ada kendala dengan dengan sinyal, ya nggak ada kendala dengan yang lain-lain. Kalau lagi nggak sakit ya, kita sangat encourage sekali teman-teman untuk bisa buka video, ya supaya saya bisa kenal ya. Nggak apa-apa ya, kenalnya virtual. Oke.
Oke, izin ya, saya share screen ya. Apakah sudah bisa kelihatan? Kelihatan ya? Oke, sekali lagi ya, selamat datang buat teman-teman semuanya. Mungkin yang ini kayaknya ada mahasiswa-mahasiswa baru juga ya, maba ya. Betul ya, udah masuk ya ajaran baru ya. Betul, Kak, betul. Jadi saya agak santai aja, saya pengen supaya kita agak suasananya bisa tetap hidup ya. Kalau nggak ada suara kayak tadi suara ayam ya, nggak apa-apa ya. Kalau mau dibuka mute-nya sambil respon firmannya eh, untuk bisa lebih hidup aja ya. Kalau nggak ada suara-suara yang ganggu, boleh dibuka mute-nya sambil boleh juga ya. Ya, ini ada teman saya juga nih, si Hegar. Teman-teman semuanya dan pun langsung online nih. Jadi selamat datang ya di dunia virtual ini. Oke, selamat menikmati juga ya. Oke ya, ini tema yang dikasih ke saya diambil dari Mazmur 27 ayat 4 sampai yang ke-6 dikatakan, satu hal yang kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Ya, saya pengen ngajak kita bersama-sama bahwa kalau kita tahu kitab Mazmur, ada sangat menarik dari kitab Mazmur ini ya, ditulis oleh beberapa orang dan salah satunya yaitu brother kita ya, saudara kita ya, Raja Daud ya. Nah, ini adalah tulisannya Raja Daud ya, perkataannya dari dia untuk menuliskan bagaimana hati dia kepada Tuhan. Oke. Fakta-fakta yang menarik dalam kitab Mazmur itu sendiri adalah kitab yang paling disukai ya dan dikenal oleh orang awam ya. Jadi kitab ini saya juga sangat suka ya, kitab ini ya. Kalau saya lagi bergumul ya, kalau saya lagi remah ya, lagi banyak tantangan dalam hidup ya, saya suka kitab ini karena kitab ini sangat mudah ya, sangat mudah untuk dimengerti, nggak perlu analisa ini, analisa itu, jadi sangat jelas sebenarnya. Tadi ayat itu pun sebenarnya sangat jelas, tapi mungkin kita perlu tahu bagaimana apa yang dirasakan oleh Raja Daud pada saat itu ya, dan terus bahasanya itu gampang ya, mudah, universal ya, umum ya, bahasa itu bukan bahasa yang susah ya, kayak kitab Wahyu ya, ada kitab Yehezkiel itu bulan kemarin kami lagi bahas di komunitas kami lagi bahas kitab Yehezkiel ya, lumayan cukup berat buat saya secara pribadi pun. Wah, ini bahasanya kalau kita nggak mengerti kondisi pada saat itu, wah itu sangat sulit ya untuk dia mengerti. Tapi makanya perlu kita tahu tentang sejarah-sejarahnya. Nah, kitab Mazmur itu nggak perlu ya, karena ini bahasanya umum, sangat jelas dan sangat mudah dimengerti ya. Bahkan kalau sisi-sisi dia bisa bersuka cita, dia bisa ketakutan ya, sisi emosinya dia ya. Jadi sangat bisa melihat emosional manusia itu ada banyak di kitab Mazmur ini ya. Nah, makanya kita bisa melihat Martin Luther pun bilang ya, dalam quote-nya dia bilang kitab Mazmur itu kita bisa lihat ya dalam hati setiap orang-orang yang kudus di sana ya. Artinya apa? Hati orang-orang yang dekat sama Tuhan ya, termasuk salah satunya adalah Raja Daud itu sendiri ya. Ada Salomo
ya, ada Musa yang menulis di sana, ya, bahkan ada beberapa orang yang bahkan tidak dituliskan namanya, ya, tetapi kalau Daud dia jelas dia tulis, ya, ada Salomo juga menuliskan itu juga, ya. John Calvin juga, ya. Ini bapak-bapak dalam gereja, ya. Yang disebut ini Martin Luther, ya, kita tahu ini dalam suatu organisasi juga, ya, pada saat itu, ya. Makanya disebut dengan Protestan itu, ya. Nah, itu Bapak Martin Luther ini, ya. Makanya disebut Bapak, banyak bapak-bapak gembala yang di gereja besar, ya, istilahnya gitu. Jadi John Calvin juga termasuk mengatakan kitab Mazmur itu, ya, seperti kita melihat cermin, ya, ya, memantulkan diri kita sendiri, ya. Jadi kita baca itu seperti, wah, ini kita bisa melihat diri kita bisa melihat perasaannya kita, ya, kita bisa melihat hatinya kita seperti apa, ya, seperti cermin dikatakan, ya, itu John Calvin bilang. Maka penafsiran modern pun menyebutkan, ya, kitab Mazmur itu adalah kitab yang juga ditulis dialamatkan kepada kita secara pribadi, ya. Banyak kitab itu juga ada beberapa jenis, ya, ya, ada yang dituliskan secara pribadi, ada yang dituliskan juga secara publik, ada juga dituliskan secara khusus. Nah, itu, ya, kalau Paulus itu juga menuliskan, kalau kita baca, ya, khusus untuk jemaat. Nah, itu, tapi kita juga bisa belajar dari situ, ya, tapi dia jelasin surat-suratnya itu. Nah, Mazmur itu lebih banyak ke secara pribadinya kita, ya. Makanya kalau baca Mazmur itu kalau dia bilang aku, berarti itu bentuknya pribadi. Tapi kalau dia bicara tentang kami, nah itu lebih kepada publik. Tapi bukan berarti kita nggak belajar, ya, nggak bisa belajar, ya, tapi bisa belajar dari manapun kita bisa belajar, ya. Jadi dari cara pribadi maupun secara publik itu sendiri, ya. Oke, nah terus apalagi? Nah, kitab Perjanjian Lama ini, yang kitab Mazmur ini kitab yang paling banyak dikutip di Perjanjian Baru. Kalau kamu buka di Perjanjian Baru, nah, kitab Mazmur ini banyak dikutip nih, ya. Makanya banyak kata-kata yang di Mazmur itu ada, ya, di kitab Perjanjian Baru. Terus apalagi kitab Mazmur ini menariknya, ada apa lagi, ya? Nah, secara harfiah, secara tulisan, kitab Mazmur itu artinya dentingan, ya, atau sangat ya, lebih kepada seperti kayak instrumen, ya, seperti kayak musik, ya, yang menunjukkan. Makanya dulu Daud bilang dia sambil main seruling, ya, main dawainya dia, dia sambil pergi ke ladang, dia menyanyikan, ya. Nah, dalam bahasa Ibrani sendiri dia disebut dikatakan Tehilim, ya, yang artinya adalah pujian. Nah, ya, juga bisa juga diartikan dinyanyikan, ya, diteriakkan atau dibacakan. Nah, itu artinya dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, ya. Tehilim. Jadi kalau kita mau tehilim satu sama lain, gitu, ya. Tapi kalau ini lebih kepada Tuhan itu sendiri. Oke. Nah, makanya kalau kita perhatikan, ya, banyak sekali puji-pujian itu diambil dari kitab Mazmur, dan itu sah aja. Kenapa? Karena Mazmur itu sendiri udah mengandung arti pujian, ya. Ya, menggambarkan betapa hebatnya Tuhan, menggambarkan betapa luar biasanya Tuhan, dan banyak lain, ya, banyak hal-hal yang lain yang menggambarkan tentang Tuhan itu sendiri. Jadi sah-sah saja, ya, kalau kitab Mazmur itu berbentuk pujian dan hal-hal yang bentuknya secara pribadi maupun itu secara publik. Oke, ya. Nah, itu sedikit background kitab Mazmur, ya. Ya, dituliskan, saya bilang tadi, ya, beberapa yang salah satunya adalah dari Daud, ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam atau tinggal, kenapa Daud sampai pengen, ya, tinggal di dalam Tuhan seumur hidup dia? Kenapa dia pengen tetap di hadirat Tuhan? Iya, kenapa itu dia sampai punya perasaan seperti itu? Nah, itu
kita mau masuk hari ini, ya. Ya, dikatakan apa? Dari Daud. Nah, ya, dijelasin ya, dari Daud ya. Daud sendiri menuliskan ini, dikatakan apa? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ya, kepada siapakah aku harus takut? Ya, dia tanya, kemana siapa lagi aku harus takut? Kenapa? Karena Tuhan adalah terangku. Ya, kenapa? Karena Tuhan adalah keselamatanku. Nah, terus apa lagi dia katakan? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, artinya apa? Laut bilang, ya si brother gini ya, saudara kita ini, dia bilang, ngapain kau harus takut lagi? Ngapain kau harus khawatir lagi? Kenapa? Saya punya Tuhan yang menjadi kekuatanku, yang menjadi keselamatanku. Tuhan menjadi benteng dalam hidupku. Ya, nah itulah yang membuat Daud pengen merasa bahwa dia pengen terus berada di dalam hadirat Tuhan. Ya, dikatakan yang kedua, dikatakan apa? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, lihat ya, penjahat-penjahatnya dia menggambarkan ya, wah pengen makan daging dia, ya, yakni semua lawanku, musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Wow, ya, lihat ya, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Wow, ya. Inilah gambaran daripada Raja Daud. Ya, kalau kita baca Mazmur ini background-nya adalah ini masa-masa luar biasanya dia. Ya, sebelum dia jatuh di pasal 50 ya. 50 atau 51 waktu dia jatuh dosa dengan Betsyeba. Ya, tapi ini masa-masa kejayaannya dia. Ya, bahkan dikatakan kerajaan nggak ada yang bisa menandingi kerajaan pada saat masa jayanya Raja Daud ini. Kenapa? Karena begitu luar biasa penyertaan Tuhan kepada Raja Daud. Ya, makanya that's why dia bilang Tuhan itu adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu adalah benteng hidupku. Ya, sehingga dia merasa bahwa ngapain lagi aku perlu takut? Ngapain kok nggak perlu gemetar lagi? Nggak perlu. Ya, musuh nyerangku. Meskipun tentara berkemah mengelilingi aku, dia bilang. Aku tetap percaya. Ya, Tuhan menjadi terangku. Tuhan yang keselamatan. Ya. Nah, untuk tetap di hadirat Tuhan, ada dua hal yang perlu kita belajar hari ini. Teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Yang pertama adalah Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Yang kedua adalah Tuhan adalah benteng hidupku, ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah ini adalah gambaran bait Allah ya yang ada di Yerusalem. Yang sekarang udah nggak seperti ini lagi ya, karena sudah mungkin sudah banyak puing-puingnya segala macam. Tapi ini kurang lebih gambaran skemanya, ya. Nah, zaman dulu Tuhan hanya hadir di mana? Di bait Allah. Makanya dia pilih orang suku Lewi ya untuk melayani. Karena kalau bukan suku Lewi, kalau dia bilang nggak bisa. Karena orang suku Lewi lah yang dikhususkan untuk bisa masuk dalam ruang Maha Kudus itu sendiri untuk mempersembahkan korban bakaran dan semuanya. Oke, tetapi ya Tuhan hanya hadir pada saat di bait Allah. Ya. Nah, ketika kita bisa melihat ini luar biasanya ya. Ketika kita lihat Tuhan, dia katakan Raja Daud menggambarkan Tuhan itu adalah terangku dan keselamatan. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa bagaimana di Kisah Rasul ya. Nah, ini luar biasanya. Ya, kita punya kabar baik. Kalau dulu Tuhan hanya hadir di bait Allah. Ya, sekarang Tuhan
hadir di mana. Nah, kita bisa lihat di sini. Dikatakan apa? Di Kisah Rasul 17 ayat 22 ya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus. Areopagus itu ya seperti kayak mimbar ya. Dia berdiri di atas dan ya ini sebenarnya dari budaya Yunani ya. Makanya kalau kita belajar sekarang ini lebih kepada banyak budaya Yunaninya turun. Ya, makanya kalau kamu lagi kuliah itu dosen di depan satu ya, ngajarin kayak gitu ya. Nah, kalau zaman dulu sebenarnya ya kalau kita perhatiin mereka nggak ada, mereka kumpulnya mau bentuk lingkaran, mau bentuk U atau apa, itu hanya sebuah tata cara aja ya. Nah, makanya budaya Yunani itu sangat mempengaruhi sekarang ini ya. Nah, makanya termasuk di Areopagus ini ya, dia berdiri di depan, orang bisa lihat dia. Oke, nah dia bilang apa? Dikatakan, "Hai orang-orang Athena." Ya, ini dia lagi berjalan di kota Athena ya, Paulus ya. "Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Ya, dia muji. Ya, dia puji apa? Dia puji orang Athena ini betul-betul sangat beribadah. Ya, mereka sangat mau menyembah kepada Tuhan mereka, Sebab ketika aku berjalan-jalan di kota, ya, bahkan dia lihat, apa yang dilihat? Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Gila ya. Bayangkan dia lihat di sana ada dewa Zeus, ada dewa Hercules ya, pada zaman-zaman itu ya, di kota Athena banyak sekali ya tempat mesbah-mesbah yang mereka sembah ya. Jadi zaman-zaman itu wah di kota itu banyak sekali ya. Nah, ada satu mesbah ditulis dibilang kepada Allah yang tidak dikenal. Kenapa ditulis itu? Karena mereka ini sangat beribadah kepada Tuhan ya, Tuhannya mereka ya, dewa-dewanya mereka. Saking beribadahnya mereka takut. Takut apa? Takut kalau ada yang yang terlewatkan, dewa-dewa yang terlewatkan. Makanya dibilang kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, Paulus bilang, aku mau beritakan yang ini, mesbah yang ini, ya, kepada dewa yang kamu bilang kamu nggak kenali. Dia bilang apa? Ini Tuhannya, dewa yang Paulus sembah, ya bagi yang dia sebut, tapi adalah yaitu Allah itu sendiri. Ya 24 dikatakan Allah yang telah menjadikan bumi. Wow, ini Tuhannya Paulus, ya, termasuk Tuhannya kita hari ini yang kita percaya, yang kita imani adalah yang menjadikan bumi, ya, dan segala isinya. Wow, lihat ya, Paulus menunjukkan betapa powerfulnya Tuhan, betapa hebatnya, betapa supernya Tuhan kita, ya. Nah, ya dikatakan dia adalah Tuhan dan yang sorry ini agak keputus. Oke. Dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Wow, ya lihat ya, dia bilang dia ini Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Dibilang apa? Tuhan ini dia bilang tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Wah, ini sangat menjelaskan bahwa sekarang Tuhan itu dia bilang dia nggak tinggal lagi di kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya, kalau zaman dulu kan ya dia bilang ada mesbah ini, mesbah itu ya, termasuk di kuil-kuil. Ya, Tuhan nggak diam di situ lagi. Ya, termasuk apa hari ini? Kuil-kuil itu apa? Ya tempat ibadah ya, tempat mesbah, termasuk gereja. Ya, makanya hari ini gambaran orang apa? Orang merasa bahwa kalau ke gereja baru ada Tuhan. Nah, ini kan mindset-nya udah salah. Ini yang Paulus lagi ajarkan. Bukan. Ya, Tuhan itu bukan maksudnya hanya ada di gereja saja, enggak. Dia enggak tinggal di dalam kuil-kuil. Ya, makanya hari ini banyak orang masa-masa pandemi ini ya, masa-masa online ini merasa kesulitan untuk beribadah. Kenapa? Karena merasa kalau Tuhan itu hanya ada di gereja. Tuhan itu hanya ada di gedung. Tuhan itu hanya ada di suatu tempat. Ya, makanya dia langsung saya nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya, apalagi di Zoom. Aduh, saya nggak bisa. Nah,
banyak sekali orang punya mindset yang salah. Inilah yang Paulus lagi ajarkan. Kalau dulu memang Tuhan bilang bahwa dia hanya ada di bait Allah. Bayangkan, makanya waktu zaman dulu orang-orang Israel, bangsa-bangsa Israel, bangsa Yehuda, mereka harus pulang ke Yerusalem setahun 3 kali. Ya, minimal setahun ada 5 kali perayaan, tapi yang 3 yang mereka khususkan. Mereka dari segala penjuru ya, kalau kamu baca ya di Kisah Rasul mereka kumpul, di hari Pentakosta mereka kumpul ya, apa Pondok Daun mereka kumpul. Dari segala penjuru mereka akan pulang. Mereka sangat beribadah. Ya, mereka akan pulang. Nah, kita sangat bersyukur hari ini, betul nggak? Tuhan dibilang nggak tinggal di dalam kuil. Nggak hanya di bait Allah saja. Nggak hanya di Yerusalem. Jadi kalau dulu kita mau beribadah kepada Tuhan, kalau kita mau ikut Tuhan, harus datang ke Yerusalem. Ya, itu konsepnya. Nah, Tuhan Paulus ajarin. Dia kasih tahu. No. Ya, dia bilang, Tuhan nggak tinggal di dalam kuil-kuil. Dia nggak tinggal di gedung-gedung. Tuhan nggak tinggal di dalam gereja, bukan. Ya, makanya hari ini banyak orang salah mindset. Ya, teman-teman ya, termasuk mungkin saya juga punya pikiran gitu dulu. Kenapa? Ya, makanya kalau di gereja saya merasa, wah, hadirat Tuhan. Wah, ya, pakai dasi hebat. Tapi di luar gereja keluar ya, red devil-nya keluar. Kenapa? Karena berpikir bahwa saya akan karena ada Tuhan di gereja. Ya, tapi di luar gereja saya jadi devil ya, jadi setan. Kenapa saya bilang gitu? Itu hidup saya dulu ya. Kenapa? Iya, mau ngomong kotor, mau ngomong jorok. Kenapa? Kalau di gereja nggak boleh dong, ya ada Tuhan. Ya kan, ngomong nggak boleh lah ngomong kasar, nggak boleh lah ngomong kotor. Tapi ya, kalau di lapangan bola, di ini, waduh, bisa keluar tuh binatang-binatang bisa keluar. Kenapa? Karena berpikirnya apa? Nggak ada Tuhan. Ya, ini salah. Ini yang kadang-kadang kita punya pemikiran yang salah. Ya, kita hari ini saya mengajak teman-teman semua berpikir bahwa Tuhan tuh ada di mana-mana. Ya. Nah, makanya hari ini saya berharap kita di Zoom kita yakin nggak, kita percaya nggak bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Ya, makanya harusnya kalau kita punya keyakinan dan kita percaya bahwa Tuhan ada di Zoom ini, kita juga punya sikap yang sama. Dimanapun kita berada, kita sikap. Maksudnya sikap yang sama seperti apa? Contoh, cara kita berpakaian. Sama nggak hari ini? Di Zoom, nggak ada yang lihat, saya tutup aja semua videonya. Sorry ya, mungkin yang tutup video. Nanti saya besok nggak diundang lagi di Zoom. Nggak ya. Kalau kamu merasa itu hal yang menantang kita, ya mari kita berubah pakai celana pendek, ya kan pikirnya apa? Ya nggak ada orang yang lihat, yang penting baju atasnya apa? Ya rapi, bawahnya celana pendek gitu. Kita datang di hadirat Tuhan. Jadi hari ini Tuhan lihat kita, ya. Oh, kan Tuhan lihat hati, betul, ya. Tapi jelas sekali dari hatilah terpancar kehidupan kita. Cara-cara kita bersikap, ya, cara kita melayani Tuhan, itu menunjukkan bagaimana apa yang ada di luar hidup kita. Ya, banyak orang, oh enggak lah, yang penting kan hati saya. Betul, saya setuju, saya nggak bilang itu salah. Tapi dari hati juga menunjukkan bagaimana kita bersikap hari ini. Bagaimana kita merespon kepada Tuhan itu sendiri. Wow, ya luar biasa ya. Itu menunjukkan bagaimana kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Nah, dan dijelaskan lagi yang sangat luar biasanya, bait Allah itu sendiri ada di dalam diri kita, teman-teman. Ya, makanya di Korintus bilang apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Ya, bagaimana kamu menjaga itu? Begitu juga kamu bisa melihat, benar nggak di dalam tubuh kita ini ada hadirat Tuhan. Ya, bukan hanya pas hari Sabtu aja, LKM, wah ada hadirat Tuhan. Bukan. Ya, DSW pasti ada, ya jelas kita berkumpul. Tapi dimanapun kita berada, pada saat kita di pada saat kita lagi kuliah, pada saat dimanapun berada, kamu bisa lihat nggak?
Tuhan berada di tengah-tengah kita, berada di dalam hadirat kita. Ya, mungkin ada teman-teman hari ini sedang bergumul, aduh pengen ya di komunitas kami sampai hari ini. Ya, tahun depan udah hampir 2 tahun ya. Bulan Maret kita mau perayaan pandemi ulang tahun. Saya udah diundang di LKM ini pun 2 kali ya. 2 kali atau 3 kali saya lupa waktu masa-masa pandemi ini juga ya. Tapi ini saya ngajak yang saya mau ajak kita bersama-sama bisa melihat ya. Nah, jelas sekali bahwa dimanapun kita bersikap itu menunjukkan bagaimana kita bisa melihat hadir Tuhan. Nah, lihat apa lagi? Ya, di ayat 25 ya, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Ini Tuhan kita. Jangan pernah berpikir, oh kita melakukan ini, melakukan itu, kita pikir Tuhan mau dilayani. Ya, itu adalah bagian bentuk melatih hati kita, bagian bentuk kita rasa syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan seolah-olah itu Tuhan tangan dijelaskan. Hidup kita sepenuhnya hari ini ada di tangannya Tuhan. Ya, dia memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada semua orang. Itulah yang menunjukkan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa hari ini, teman-teman ya. Tuhan adalah terang dalam hidup kita. Ya, Tuhan itu adalah keselamatan dalam hidup kita. Ya. Nah, jelas sekali ya. Jelas sekali ya, Tuhan itu adalah terangku dan keselamatanku. Ada apa hal? Hal apa yang perlu kita bangun hari ini? Kalau kita tahu Tuhan itu adalah terang kita, ya. Ketika Dia mau ada di dalam kita semua di sini masuk di hadiratnya Tuhan. Kita harus tahu, ya, di dalam tubuh kita ada baitnya Allah. Oke? Dan Tuhan mau seperti Raja Daud merasakan. Dia katakan Tuhan itu adalah terang. Dan Tuhan adalah keselamatan. That's why hari ini apa yang kita perlu bangun, teman-teman? Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ini tidak bisa dibayar dengan apapun. Kalau kita bisa melihat hari ini, kenapa Raja Daud menggambarkan Tuhan pada terang, bukan dia bisa lihat. Ini hidup dia. Ya, perjalanan hidup dia ketika apa? Ketika dia perang, dia melawan, dia menang. Ya, waktu Raja Saul mau bunuh dia menang. Dia bisa lewati itu. Ya, jelas karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dia bisa melihat, ya, Tuhan itu terang. Tuhan itu adalah keselamatanku. Ya, kalau kita bahas terang ini, waduh, ini nggak cukup waktu ya, jelas banget. Ya, terang sangat berbicara tentang apa? Holiness-nya Tuhan. Ya, banyak orang bertanya kepada saya, apakah pandemi ini dari Tuhan? Apakah pandemi ini kehendaknya Tuhan? Ya, mungkin sebagian kita juga ragu. Saya juga tanya, wah, gimana nih? Benar nggak ini? Ya, kadang orang pikir kalau pandemi ini dari Tuhan, COVID ini dari Tuhan ya, kenapa? Kalau gitu Tuhan jahat dong. Jadi sangat jelas. Kalau kita bicara tentang terang, itu bicara tentang apa? Tentang holiness-nya Tuhan, tentang kekudusnya Tuhan. Bukan hanya bicara tentang godly, bukan hanya bicara tentang kebaikan Tuhan. Ya, kalau orang bilang kebaikan, oh hanya bisa melihat baik dan yang jahat aja. Ya, seakan-akan apa? Pandemi ini jahat. Oke? Tapi orang nggak lihat terangnya Tuhan. Ya, holiness-nya Tuhan, kekudusnya Tuhan. Lihat apa? Righteousness-nya Tuhan. Tentang apa? Kebenarannya Tuhan. Oke, ini saya merasa ya, kalau hari ini orang tanya kepada kita, apakah pandemi ini kehendaknya Tuhan, God will-nya Tuhan.
Saya berani bilang ini adalah kehendaknya Tuhan. Ini bicara tentang Tuhan, bicara tentang terangnya Tuhan, ya, tentang keselamatannya Tuhan. Ini sangat jelas menggambarkan hal itu. Ya, jadi bukan hanya bicara tentang kebaikan Tuhan. Banyak orang bilang seperti itu kepada saya. Kalau ada pernah tanya, saya pernah bilang ya, seperti apa contohnya? Kalau Tuhan baik, kenapa ada neraka? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan sulit ya sebagai seorang pengikutnya Tuhan hari ini. Ya kan? Katanya Tuhannya baik, tapi kok ada neraka? Ini jelas menggambarkan Tuhan kudus, Tuhan tuh terang. Ya, Tuhan tuh benar, dia nggak bisa bersatu dengan gelap. Ini jelas. Dia kalau kamu bisa baca di Alkitab, kekudusannya Tuhan, terangnya Tuhan. Ini jelas menggambarkan siapa Tuhan. Dia nggak bisa bersatu dengan kegelapan. Ya, ini jelas menggambarkan bahwa kita perlu pribadi, secara pribadi kita sendiri punya hubungan dengan Tuhan. Saya ajak teman-teman hari ini, mari kalau kita mau lihat seperti apa Tuhan kita, bangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dengan doa kita? Bagaimana dengan saat teduh kita? Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Keadaan boleh tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi seharusnya pertumbuhan kita dengan melihat Tuhan itu semakin jelas. Ya, harusnya apa? Pertumbuhan kita, pribadi kita semakin seperti Raja Daud melihat, wow, Tuhan tuh terangku, dia buka. Ya, kalau kita melihat perjalanan apalagi bangsa Israel ya, dia bilang pada saat itu begitu luar biasa. Ya, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan tuh jadi terangnya, ya. Dia kasih tiang awan, tiang api untuk menerangkan jalan buat bangsa Israel. Ini jelas. Ya, semakin jelas. Tapi apa? Banyak orang melihat bangsa Israel melihat apa? Kok Tuhan lebih baik saya tinggal di Mesir. Ya, lihat Tuhan ini jelas kepada hubungan kita dengan Tuhan. Ya, harusnya apa? Fellowship kita. Ya. Fellowship kita dengan Tuhan semakin dekat. Ya, semakin kita lebih lagi bergantung, persekutuan kita lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Trust kita semakin lebih lagi mengandalkan Tuhan. Lutut kita harusnya lebih sering lagi untuk turun ke lantai, untuk menunjukkan kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu menunjukkan bahwa kita tahu Tuhan itu adalah terangku. Bukan mengandalkan diri sendiri. Ya, seharusnya apa? Terang itu membuat kita semakin kita berbuah, ya, berbuah jiwa. Semakin mengajak kita apa? Semakin susah kita share, ya. Banyak kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, terang itu jelas adalah keselamatan itu sendiri. Amin. Oke. Nah, yang kedua adalah Tuhan itu adalah benteng hidupku. Wah, ini udah jelas ya. Ya, ini saya nggak tahu benteng. Benteng itu menggambarkan, ya. Benteng itu adalah menggambarkan kekuasaan, menggambar kekuatan sebuah negara, menggambarkan keamanan rakyatnya. Semakin besar benteng itu, semakin besar kuasanya, semakin hebat powernya, semakin merasa secure-nya orang. Rakyat-rakyat akan merasa jauh lebih aman. Kenapa? Karena itu benteng. Ya, semakin kamu bisa lihat negara itu hebat atau enggaknya itu lihat dari bentengnya. Ya, berapa megahnya kerajaan itu. Nah, inilah menggambarkan berapa nyamannya rakyat-rakyatnya di sana. Ya. Nah, Raja Daud menggambarkan apa? Tuhan itu adalah seperti bentengnya. Ya, benteng hidup dia. Ya. Dia bisa melihat bagaimana perjalanan Raja Daud. Sangat jelas. Teman-teman semuanya. Ya, menggambarkan bahwa betapa kuasanya Tuhan, berkuasanya Tuhan. Ya, lihat bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat. Nggak mungkin, secara logika ini nggak mungkin. Ya, ini anak nggak ngerti perang,
Hanya pengembala domba, hanya dikatakan gembala domba pun hanya 3 ekor, 2-3 ekor dikatakan. Ya, kambing dombanya hanya 2-3 ekor. Nggak ada pengalaman perang. Bagaimana dia lihat Tuhan jadi benteng hidup dia. Dia lihat cuma apa? Ini orang menghina Tuhan saya akan maju. Lihat ya, Saul lihat bagaimana Daud ini kok mulai aneh nih. Ya, tapi dia bilang dia percaya Tuhan benteng hidup dia. Ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, adik-adik semuanya, apakah Tuhan masih menjadi benteng dalam hidup kita hari ini? Di masa-masa sulit seperti ini, masa-masa tidak mudah seperti ini, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita? Apakah kita masih bisa melihat kuasanya Tuhan? Apakah kita masih bisa melihat kekuatannya Tuhan? Ataukah kita masih bisa melihat bagaimana perlindungannya Tuhan, keamanannya Tuhan? Bagaimana Tuhan menjaga kita, bagaimana Tuhan merawat kita. Apakah kita masih bisa melihat kemegahannya Tuhan? Ya, di masa-masa pandemi ini kita bisa melihat nggak? Wow, betapa hebatnya Tuhan. Bayangkan dengan virus yang begitu kecil bisa melihat betapa besarnya kita lihat kuasa Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa melihat nggak kita berada di dalam kenyamanannya Tuhan, kita aman, kita berasa secure dengan Tuhan. Atau kita udah merasa khawatir, atau kita udah merasa nggak nyaman lagi, atau kita udah merasa kayaknya Tuhan, kita udah mulai meragukan Tuhan. Saya mengajak teman-teman hari ini, mari kita bisa lihat Tuhan adalah benteng hidup kita, seperti Raja Daud ketika dia bisa melewati ya setiap pergumulan dalam hidup dia. Ya, nah barulah di sini kita bisa dapat ya ketika dia bisa lihat Tuhan itu terang dan keselamatan, ketika Raja Daud bisa melihat Tuhan itu benteng dalam hidup dia. Nah, barulah dia bilang ya ini dia mulai mengubah Tuhan. Dia nggak pengen apa-apa. Ya, satu hal aja dia bilang, itulah yang kuingini. Yaitu apa? Diam di rumah Tuhan. Dia pengen tetap di hadiratnya Tuhan. Kenapa? Karena itu yang buat dia nyaman. Itu yang buat dia merasa, ya saya akan tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Bahkan dikatakan dia nggak mau cuma sehari, 2 hari, seumur hidup dia. Ya, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya, ketika dia berada di dalam rumahnya Tuhan, berada di dalam hadiratnya Tuhan, ya, dia bisa melihat hadirat Tuhan. Dia bisa melihat kemurahan Tuhan. Bahkan bukan hanya melihat, tapi juga bisa merasakan dan menikmati baiknya Tuhan. Ya, dia juga bisa melihat ya Tuhan melindungi dia dalam pondoknya. Ya, bahkan dia waktu ada bahaya, dia tahu bahwa Tuhan ini yang dia rasakan. Ketika ini dalam persembunyian gunung batu, ini menggambarkan betapa luar biasanya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa berkuasanya Tuhan. Ya, bahkan dikatakan mulai ya ketika dia berada di hadirat Tuhan, ya dia mulai confident. Dia nggak minder-minder. Dia bilang apa? Dia bilang ditegak kepalaku. Ya, dia lihat musuh-musuhnya bilang apa? Dikeliling. Wah, kalau aku bersama dengan Tuhan, aku akan bersorak-sorai. Aku akan merasakan kemenangan bersama-sama. Aku akan bernyanyi dan bermusik lagi Tuhan. Ya. Nah, kadang-kadang apa yang mempengaruhi hari ini hidup kita? Sangat besar adalah yang dipengaruhi adalah karena keadaan. Itulah yang kenapa hari ini saya bisa lihat kadang-kadang orang hanya tidak fokus kepada prosesnya, tapi orang lebih pada fokus kepada hasilnya. Ya. Itu tidak salah, bahkan hari ini orang bisa melihat keadaan. Kenapa? Karena lihat hasil. Keadaan itu. Seharusnya apa? Kita lihat prosesnya. Ya, tidak ada kata kalah dalam Tuhan. Ya, kita hanya kalah waktu kita mundur dan berhenti untuk belajar. Ya, ini adalah proses. Ya, seperti Thomas Edison ya, udah sering ya course-nya ya. Kalau dia bilang
Dia 10.000 kali mencoba, ya, pada akhirnya dia berhasil. Tapi kalau dia berhenti, dia mencoba, itulah disebut dengan kegagalan itu sendiri. Ya, kegagalan itu tidak ada. Ya, kegagalan itu disebut dengan kesuksesan yang tertunda. Ya, kurs dia ya, yang sering kita ingat. Artinya sama dalam hidup, dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita pengen melihat dan bersama-sama dalam hadirat Tuhan, nggak ada kata, aduh saya udah jelek nih ya, saya berdosa, saya nggak layak, saya ini nggak ada. Ya, tapi yang ada adalah oke, mari kita belajar. Kita jangan pernah berhenti. Kita terus maju. Terus tak pernah ada kata mundur. Ya, waktu kita mundur justru itu kita namanya kalah. Ya, sama di dalam LKM ini juga, teman-teman ya. Mungkin ada gesekan satu sama lain. Yes, it's okay, nggak apa-apa. Justru itu mengasah kita untuk lebih dekat satu sama lain. Itu tuh kita mengasah kita bisa melihat, ini adalah kingdom-nya of God, kerajaannya Tuhan. Ya, LKM ini adalah kerajaannya Tuhan. Ya, ketika kita berhenti untuk memberi untuk LKM, itu berarti kita mundur. Tapi kalau kita terus mau belajar, itu berarti kita terus mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, mungkin ada pendapat, ada ide atau ada apa yang kita sampaikan mungkin belum diproses. It's okay. Tapi itu adalah bentuk bagian kita mau belajar. Artinya untuk kita tidak berhenti belajar itu sendiri. Lihat, jangan fokus hasilnya, jangan lihat fokus keadaannya, jangan fokus keinginan kita, tapi fokus kita mau apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Fokus untuk pada prosesnya. Oke, terus apa lagi? Ambil mau saya belajar. Apa yang Tuhan mau saya bertumbuh hari ini? Apa yang Tuhan mau saya berikan untuk LKM hari ini khususnya? Ya, apa yang mau Tuhan berikan? Apa saya mau kepada komunitas. Itulah yang Tuhan mau, teman-teman. Semuanya, adik-adik semuanya. Ya Tuhan, lihat, fokusnya adalah proses. Kalau kamu lihat kita merasa kita kecilnya, terus maju, kita terus tidak berhenti untuk belajar. Oke, lihat ya, ini yang Tuhan mau ketika kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Oke, ya ada coach juga bilang ya, sometimes you win, sometimes you learn. Ya, kadang-kadang kita ya dalam melewati setiap pergumulan kita, tantangan kita. Ya, kadang-kadang juga kita perlu belajar. Ya, bukan lose ya, lose-nya dicoret ya. Bukan kita kalah, tidak. Nggak ada kata lose itu. Ya, tapi adalah yang benar adalah you learn. Kita belajar. Banyak kesalahan yang kita buat, it's okay. Ya, Tuhan tidak pernah lihat hasilnya, tapi Tuhan lihat selalu hati kita yang mau terus berada di dalam hadirat Tuhan. Saya susah untuk dekat sama Tuhan, saya susah untuk bersatu, panggil teman-teman untuk bantu. Ya. Bangun komunitas. Saya susah untuk bangun untuk lebih pagi. Bantu untuk teman-teman di LKM-nya perjalanan. Susah untuk datang ibadah LKM hari ini. Kenapa? Mungkin kuotanya habis mungkin. That's why kita harus belajar rendah hati. Teman-teman, saya susah nih. Mungkin cari solusi sama-sama. Ya, mungkin anak-anak kampus saya paham ya, saya mengerti. Saya dulu, waduh, banyak perjalanan hidup anak kampus ya. Ya, makan Indomie 1 bagi orang 3 ya. Kuahnya dibanyakin, saya bilang teman. Ya, saya pernah mengalami itu. Karena masa-masa sulit, tidak mudah ya. Ya, kiriman belum datang ya. Indomie, bayangin Indomie 1 bagi orang 3 ya. Kuahnya dibanyak, kasih garam ya, kasih micin juga ya, nasi yang banyak. Ya nggak apa-apa, itu perjalanan yang harus dilewati. Nah, saat ini apa? Kuota mungkin ya untuk ibadah bersama-sama nggak mepet, apapun nggak ada. Coba bicarakan itu, cari solusinya sama-sama. Jangan menyerah dengan keadaan, teman-teman. Aduh, saya nggak ada ini, nggak ada itu. Buka sama-sama.
Saya percaya kalau kita mau datang ke hadirat Tuhan, selalu ada jalan. Ketika kita mau belajar, kita apa? Kita apa? Ketika mau terbuka satu sama lain, itulah kita akan menjadi pemenang. Kita mau belajar, kita mau terus rendahkan hati yang begitu luar biasa kalau kita bersama-sama membangun itu semua. Amin. Ya, LKM bukan hanya satu orang, tapi LKM ini bicara tentang kerajaannya Tuhan. Ya, ini adalah hadiratnya Tuhan itu ada di mana-mana, termasuk ada di LKM. Oh, susah untuk bersama-sama dengan Zoom. Oke, tapi bersama-sama kita belajar sama. Saya semangat tadi ya, yang nyanyi sama-sama. Oh, itu ide yang bagus. Supaya apa? Supaya bisa merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri, ya. Oke, dan berharap terus ya mengandalkan kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Ya. Nah, mengapa hal-hal kadang-kadang ini loss aversion ya, kadang-kadang kita bisa lihat kegagalan itu, kita bisa lihat apa? Karena kita lihat banyak negatif. Contoh, mengapa hal negatif itu lebih kuat daripada hal yang positif? Kenapa memang negatif itu lebih besar pengaruhnya? Ya, contoh bisa dari mana? Ya, contohlah hari ini 20 juta sama kehilangan duit 20 juta, mana yang lebih besar? Pasti saya bilang kehilangan lebih besar. Itu namanya pengaruh negatif itu lebih besar. Ya. Ya, kadang-kadang kita dapat duit 20 juta, kayaknya nggak kelihatan duitnya, tiba-tiba ada habis. Tapi kok tadi ya, gimana ini ya? Ya, tapi kalau kita dapat duit 10.000 aja kita pikir, ah udah biasa lah itu ya. Jadi kita bisa lihat hari ini memang pengaruh sekali. Negatif itu sangat besar dalam hidup kita. Jadi sangat penting kita bisa melihat apa hal yang baik, apa hal yang positif yang kita bisa belajar hari. Ya, kabar baik itu tidak bisa kita tunggu. Ya, tapi kabar baik itu harus kita buat bersama-sama. Amin. Kita buat. Jangan ditunggu. Oh, harus tunggu kabar baik. Ya, kabar baik kita bisa dari kabar buruk bisa menjadi kabar baik. Oke, kabar baik bisa ada. Karena apa? Karena ada kabar buruk yang terjadi. Oke. Ya, saya berharap ini bisa membantu kita untuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu sendiri adalah Tuhan yang terang, Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar, ya, Tuhan yang baik. Untuk itulah kita sendiri perlu hidup di dalam terang itu sendiri, ya, dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan, ya, perjalanan kita dengan Tuhan itu terus kita bangun, ya, dan keselamatanku. Yang kedua adalah Tuhan adalah benteng dalam hidupku. Amin. Saya berharap ini bisa membantu kita semua terus semangat untuk bisa memberi yang terbaik, terutama untuk kegiatan LKM ini ya. Saya berharap nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui kegiatan lembaga kerohanian mahasiswa UBB ini, amin. Sehingga orang bisa lihat, LKM ini ada Tuhan di sana. Oke, orang bisa merasakan kasih satu sama lain. Orang bisa lihat, LKM ini ada Tuhan loh. Dari mana? Dari lihat orang-orang yang ada di LKM. Amin. Itu saja yang saya berharap bisa membantu kita semua bisa terus punya pandangan yang benar ya tentang Tuhan itu sendiri. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan teman-teman semua di sini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Saat kami jauh daripada Engkau, Engkau selalu mendekatkan diri. Ketika kami bahkan menyakiti hati Engkau, tapi Engkau selalu mengulurkan tangan untuk punya pengharapan supaya kami bisa kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua kekudusan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah Kau berikan melalui firman. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Bantu untuk ajar kami untuk bisa melihat secara keseluruhan tentang Engkau. Engkau ada di dalam hidup kami hari ini. Engkau ada di hati kami. Engkau ada di dalam tubuh kami. Bantu kami bisa melihat bahwa Engkau adalah terang. Bantu untuk kami hidup kami sendiri terang Tuhan. Engkau sendiri telah menjadi keselamatan dalam hidup kami. Bantu untuk kami jaga keselamatan itu. Agar jangan sampai keselamatan itu pergi Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami perlu jaga keselamatan itu. Supaya Engkau sendiri tetap tinggal di dalam hidup kami.
Dan terima kasih kalau Engkau sudah menjadi benteng, menjadi kekuatan, menjadi kuasa, menjadi perlindungan dalam hidup kami. Biarlah kami aman dan nyaman terus bersama-sama. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur untuk semua firman-Mu, dan kami mau akhiri firman ini ke dalam tangan Engkau saja. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin, firman Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah menyapa kita pada hari ini.